Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Oke, kalau Bapak tes, Bapak tanya mana semangatmu? Ini semangatku. Bisa? Bisa. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, nah anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mintakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu nasional sebelum kita mulai pembelajaran. Paham? Oke. Nah, kita mau membawakan satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Bisa? Oke, yuk kita mulai. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu. Pak ketua kelasnya. Oke, Pak Is ya. Nah, Pak Is pimpin doa kawan-kawannya sebelum kita mulai belajar.
pelajarannya dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat nanti. Begitu seterusnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau mengabsensi dulu teman-teman kalian, ya kan? Jadi kalau Bapak sebutkan namanya, angkat tangan ya. Uwais Al-Qarni, Medina Rahmatul Adha, Askia. Oke, hadir semua? Hadir, alhamdulillah hadir semua nampaknya hari ini. Nah, oke. Masih ingat tidak lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih. Nah, jadi kita mau nyanyikan lagu itu sama-sama ya, yang semangat sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Oke. Oke, 1, 2, 3, go. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, nah hari ini kita mau belajar materi kita yaitu matematika tentang pengurangan, menentukan nilai tempat pada pengurangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, kemarin kan kita sudah bahas ataupun sudah pelajari bagaimana menyelesaikan sebuah pengurangan pada bilangan bulat atau bilangan caca. Nah, kali ini kita akan bahas materi kita yaitu menentukan apa? Nilai. Nilai apa? 4. Pada? Iya, pada pengurangan. Oke. Nah, Bapak mau membacakan sebuah cerita. Cerita singkat. Mau dengar? Mau dengar. Oke, dengarkan dulu ya. Nah, apa ceritanya? Ini dia cerita. Dina punya beberapa stiker. Ia memberikan 25 stiker kepada teman-temannya. Sekarang stiker yang Dina punya tinggal 50. Pertanyaannya, berapa stiker Dina saat ini? Oke, berapa stiker Dina yang dimiliki sebelumnya? Paham kira-kira? Sekali lagi Bapak bacakan. Dina punya beberapa stiker. Ia memberikan 25 stiker kepada teman-temannya. Sekarang stiker Dina tinggal 50. Berapakah stiker yang dimiliki Dina sebelumnya? Nah, tunggu dulu. Kita mau main tebak-tebakan. Dari soal cerita tadi kita mau buat dulu bentuk pengurangannya. Tadi kan Dina membagikan stikernya sebanyak 25 kepada teman-temannya. Sekarang stiker Dina tinggal 50. Nah, kira-kira ada satu tempat yang masih kosong.
untuk pengurangan ini. Nah, Bapak mau kita main tebak-tebakan. Mulai dari kelompok mana ya? Kelompok yang ini dulu. Coba, kira-kira tempat yang kosong ini berapa nilainya? Siapa yang berani dari kelompok ini dulu? Yo, Medina. Kira-kira berapa nilai tempat yang kosong ini? Nggak masalah benar atau salah. Kita masih mau belajar tahap awal dulu. Yuk, berapa kira-kira Medina? 75. Oke, kita simpan jawabannya. Oke, lanjut. Dari kelompok yang ini, Asraf. Kira-kira berapa sih nilai tempat yang kosong itu? Sampaikan aja, berapa kira-kira Asraf? 75. Berarti sama jawabannya ini. Jadi Pak, di sini dari soal cerita tadi, Dina itu mempunyai beberapa stiker. Dia memberikan 25 stiker. Nah, 25 stiker kepada teman-temannya. Sekarang sisa stikernya tinggal 50. Berarti sekarang dia punya stiker itu sama dengan 50. Yang mau kita cari ini adalah berapa stiker dia sebelumnya. Nah, baru dikurangkan dengan stiker yang dia berikan kepada teman-temannya. Jadi kita sedikit main tebak-tebakan ini. Nah, caranya bisa kita dengan Bisa caranya dengan menggunakan penjumlahan. Loh, kok bisa dengan cara penjumlahan, Pak? Tapi materi kita menentukan nilai tempat pada pengurangan. Iya. Caranya kita buat dengan menggunakan penjumlahan. Bagaimana caranya, Pak? Nah, stiker yang diberikan kepada temannya kita jumlahkan dengan sisa stiker yang dimiliki siapa tadi? Dina saat ini. Maka kita tambahkan. Nah, kita buat cara ke bawah. Masih ingat kan cara ke bawah kan? Nah, oke, kita buat 25 ditambah 50. Oke. Stop. Coba Bapak tanya dulu, Nabila. Kita jumlahkan yang mana dulu, Nabila? Yang paling belakang. Berapa ditambah berapa, Nabila? Ya, 5 ditambah 0. Berapa hasilnya, Nabila? 5. Bagus. Lanjut. Abi. Nampaknya semangat kali Abi angkat tangan. Mana lagi yang dijumlahkan berikutnya, Abi? Iya, yang di depan. Berapa ditambah berapa? Ya, 2 ditambah berapa hasilnya, Abi? 7. 7 apa? Nah, kira-kira Adam, betul nggak nih jawabannya, Adam? Hasil dari penjumlahan kedua bilangan ini? Betul. Oke. Maka, Pak, kita sudah menemukan berapa hasil dari penjumlahan ini. Berapa hasilnya? 75. Nah, 75 itu adalah stiker yang dimiliki Dina sebelum. Itulah caranya kira-kira. Sampai sini ada yang mau ditanya? Boleh. Acungkan tangannya. Nggak ada? Sudah paham semua? Paham tuh? Mana nih semangatnya? Paham tuh? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, mantap. Sudah semangat rupanya. Tak sabar nampaknya ya kan? Nah, kali ini Bapak akan membuat anak-anak Bapak menjadi ke dalam beberapa kelompok. Dan setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang atau 4 siswa. Nah, nampaknya karena kita sudah biasa seperti ini duduknya, ya kan? Karena kan kita duduknya sudah berkelompok. Jadi langsung Bapak tentukan kelompoknya ya. Paham? Paham. Oke, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Yang sini kelompok 3. Lanjut, ini kelompok. Ini kelompok 5. Nah, setelah itu Bapak kemarin sudah menyampaikan dengan kalian untuk
membawa nomor kepala. Ya kan? Kan sudah Bapak suruh buat kemarin kan? Dan kita buat bareng-bareng ya kan? Untuk pelajaran kita hari ini. Nah, sudah dibawa? Sudah dibawa? Nah, bisa dipakai? Bisa? Oke, mantap. Ih, nampaknya ganteng-ganteng cantik-cantik ya. Yang laki-laki boleh buka pecinya simpan dulu. Oke, kita pakai dulu nomor kepala yang sudah kita buat kemarin. Oke, nah. Oke, ini nomor 1, 2, 3, 4. Ya, sesuai dengan jumlah kelompok jumlah orang pada setiap kelompok. 1, 2, 3, 4. Nah, Sri duduknya betul nah. Oke, nomor 1, 2, 3, 4. Begitu juga sampai seterusnya pada kelompok yang terakhir, kelompok 5. Nah, Pak, kita mau buat seperti apa, Pak? Kita mau buat permainan. Bapak punya 4 pertanyaan. Nah, di mana 4 pertanyaan itu akan Bapak berikan kepada orang-orang yang berkepala nomor tertentu. Misal, pertanyaan nomor 1 untuk kepala bernomor 4. Bapak bacakan soalnya. Nanti kalian diskusikan soal yang sudah Bapak bacakan dengan teman satu kelompok kalian. Paham sampai sini? Setelah selesai kalian diskusikan, nanti Bapak mintakan yang memiliki kepala bernomor 4 untuk maju ke depan, perwakilan dari setiap kelompok. Nanti dia akan menjelaskan hasil diskusi sama teman-temannya. Misal, kalau misal nanti ada soal cerita untuk menyelesaikan jalan pengurangan, menentukan nilai tempat, maka selesaikan di papan tulis. Begitu seterusnya sampai 4 soal itu habis. Paham dong? Paham dong? Siap semua? Are you ready? Go! Are you ready? Go! Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 2 kali. Oke, mantap. Nampaknya sudah konsentrasi dan tidak sabar. Nah, sebelum itu Bapak membagikan dulu lembar kerja. Jadi nanti kalian menyelesaikan soal ataupun pertanyaan yang Bapak kasih di dalam kertas ini. Ya. Satu kertas, satu kelompok. Dan semua ikut berdiskusi. Tidak ada yang tidak berdiskusi. Oke, sudah dapat semua? Oke, nah. Bapak bacakan soalnya. Siap? Sudah siap? Oke, nah. Untuk orang yang berkepala nomor 2, ya, untuk orang-orang anak-anak Bapak yang berkepala nomor 2, dengarkan soalnya. Dengarkan soalnya baik-baik. Nabila membuat kue bugis untuk acaranya di rumah. Sebanyak 55 kue bugis telah habis dibagikan kepada tamu yang datang ke rumah Nabila. Saat ini sisa kue bugis Nabila tinggal 35 lagi. Pertanyaannya, berapakah banyak kue bugis yang sebenarnya dibuat oleh Nabila? Yang berkepala nomor 2 sudah paham soal yang Bapak bacakan? Sudah paham? Nah, oke. Tadi dia 35. Nah, berapa sebenarnya kue yang dibuat oleh Nabila?
Sudah selesai. Kelompok 1 sampai kelompok 5 yang berkepala nomor 2 maju ke depan. Bawa kertasnya tadi yang sudah didiskusikan sama kawan-kawannya. Oke, yuk maju. Oke, nah mantap-mantap nih. Ganteng tadi cantik. Nah, oke, nah ini perwakilan dari nomor 2 setiap kelompok. Ini berkepala nomor 2 sudah jadi perwakilan setiap kelompok. Nah, nanti kawan-kawan ini yang di depan akan menjelaskan hasil diskusi dari soal yang Bapak bacakan tadi. Nah, kita mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Perwakilan kelompok 1 mana? Oke, Abian. Nah. Ya, coba jelaskan Abian. Perkenalkan dulu. Kenapa saya dari kelompok 2 akan Nah, Bapak mau tanya dulu sebelum kakak selesaikan. Kira-kira jawabannya sama atau tidak? Beda? Oke, kalau beda buat. Kalau sama nggak usah lagi ya kan? Karena otomatis nanti bisa jadi perbandingan buat yang beda. Cepat sih tulisnya ya, karena kita ada 3 pertanyaan lagi. Semua bagian. Oke. Dari kelompok 2 berbeda hasilnya. Kelompok 3 mana? Perwakilan dari kelompok 3 iya. Medina. Yuk, perkenalkan dulu. Menjelaskan. Oke. Beda atau sama, Medina? Dengan ini? Oke, berarti begini caranya. Oke. Mantap, kalau udah sama nggak usah lagi ditulis. Dari kelompok berapa lagi? 4. Kelompok 4, siapa perwakilannya? Kira-kira dari kedua jawaban ini ada yang sama? Atau beda? Ada? Beda? Sama, dengan kelompok berapa? Ini kelompok berapa tadi? 1, ini kelompok 2. Ini dengan kelompok 2. Oke. Udah dapat nih ya kan? Dari kelompok 3 tadi ada yang sama dengan kelompok 1. Jadi nggak usah kita tulis lagi. Kelompok 4 sama dengan kelompok 2. Nah, lanjut. Kelompok terakhir kelompok 5. Beda atau sama? Rizik. Sama. Dengan kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Nah, di sini ada 2 versi yang dikerjakan dari kepala bernomor 2, padahal sama-sama nomor 2 kepalanya, tapi hasilnya beda. Nah, kita mau cari mana yang benar ini. Oke, beri tepuk tangan buat kepala nomor 2 dulu. Boleh kita ke tempat masing-masing. Nah, tadi teman-teman kita yang berkepala nomor 2 sudah maju ke depan dan sudah menjawab hasilnya atau menyampaikan hasil diskusinya. Jadi, ada 2 versi. Ada yang sama tadi dengan versi dari kelompok 1 dan ada juga yang sama dari versi kelompok 2. Nah, manakah dari 2 versi ini yang benar? Maka perhatikan ke depan. Tadi soalnya sudah kalian dengarkan sama-sama. Nah, tadi soalnya kita sudah dengarkan sama-sama, di mana Nabila membuat kue bugis di rumahnya untuk acara keluarga. Dia sudah membagikan 55 kue habis kepada tamunya. Ternyata di dapur sisa 35 kue lagi. Pertanyaannya, berapa kue yang dibuat oleh Nabila sebelumnya? Maka kita buat sama seperti tadi. Kita mau mencari berapa kue sebelumnya. Kita kurangkan dengan kue yang telah dibagi atau kue yang telah habis. 55 kue yang habis. Sedangkan sisanya tadi tinggal 35. Maka kita pakai cara penjumlah. Mana
Mana yang dijumlahkan Faiz? Berapa? 55 dengan 35. Ya. Caranya sudah benar ya kan? Tinggal lagi hasilnya kenapa berbeda, Pak? Itu yang mau kita tanyakan. Nah, coba Bapak minta Kenzi jumlahkan dulu. 5 ditambah 5 10. 0 di bawah atau 0-nya di atas? Atau 1 di bawah, 1-nya di atas? 0, 0-nya di bawah. Oke, 1-nya mau letak di mana? Di atas angka berapa? Angka berikutnya. Kembali kita mengulang ini pelajaran penjumlahan kita. Nah, lanjut. Nasri, coba jumlahkan dulu Nasri. Yang berikutnya. Sebutkan aja di situ. Oke, 1 ditambah 5 6, 6 ditambah 3 9. Jadi, berapa kue yang dibuat oleh Nabila sebelumnya? 20. Ada 90. Oke. Nah, kelompok mana yang benar? Kelompok 1 tadi. Kelompok yang sama dengan kelompok 1. Kelompok 5 dan kelompok. Nah, jadi sebenarnya caranya sudah sama. Caranya sudah sama. Tapi dari penjumlahan ini, mana kira-kira yang keliru? Dia hanya menjumlahkan 5 ditambah hasilnya 8. Dia lupa di atasnya ada 1. Betul? Oke, nggak apa-apa. Beri tepuk tangan buat kita semua. Lanjut. Lanjut. Nah, yang berkepala nomor 3. Dengarkan soalnya. Faiz membeli sebuah permen di supermarket. Ketika di tengah jalan, Faiz bertemu dengan beberapa temannya. Dengarkan baik-baik. Ia memberikan 27 permen kepada teman-temannya. Sekarang permen yang Faiz punya tinggal 68. Ingat ya. Permen yang diberikan kepada teman-temannya berapa? 27. Sisa permennya berapa tadi tinggal? 68. Udah ingat ya berapa ya? Nah, pertanyaannya, berapakah banyak permen yang diberi Faiz di supermarket? Nah, boleh diskusikan sama teman kelompoknya yang berkepala nomor 3. Berapa banyak permen yang diberi Faiz? Kita mulai dari presentasi kelompok 1 dulu. Perkenalkan namanya, sebutkan dari kelompok mana, maka bacakan hasilnya nanti Pak Fahri yang nulis. Nah, nampaknya ada yang salah soal, ya kan? Oke, nah, ada 2 hasil yang berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 2, 3, 4, dan 5. Nah, nampaknya ada yang salah soal. Tadi Bapak bacakan Nabila, apa tadi? Faiz membeli permen. Dia membagikan kepada temannya saat di jalan berjumpa sama temannya 27. Nah, ternyata dia lihat permen di dalam kantongnya tinggal 68 lagi. Ya kan? Yang jadi pertanyaannya, berapakah permen yang dibeli Faiz di supermarket? Maka untuk soal nomor untuk kelompok 1 salahnya di sini. Maka hasil penjumlahannya pun salah, ya kan? Maka kita jumlahkan dulu permen yang diberikan dengan sisa permen. 27 ditambah 68. 7 ditambah 8. Berapa hasilnya? Berapa? 5. Naik 1. 1 ditambah 2. 3 ditambah 6. Maka jawaban yang benar adalah 95. Oke. Siapa yang benar? Kelompok berapa? Oke. 4 kelompok benar. Rachel memiliki banyak macam stiker boneka di rumahnya. Ketika itu,
Medina datang ke rumah Rahel untuk bermain. Dan Rahel memberikan 25 stiker kepada Medina. Lalu ia menghitung sisa stikernya tinggal 57 lagi. Pertanyaannya, berapakah banyak stiker yang dimiliki Rahel sebelumnya? Sudah selesai? Tadi pertanyaan terakhir untuk orang yang berkepala nomor 4. Oke, boleh maju orang-orang yang berkepala nomor 4 dan sebutkan hasil diskusinya berapa. Oke, beri tepuk tangan buat teman-teman kita yang berkepala nomor 4. Mana tepuk tangannya? Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, nah kira-kira apalah yang sudah kalian alami, yang kalian dapat, kira-kira apa yang paling sulit dan yang paling mudah setelah mengerjakan soal? Siapa yang berani? Yuk, Pak Is. Ayo, apa kira-kira Is? Yang paling sulit ya? Apa yang paling sulit Pak Is? Keliru. Iya, suka keliru saat mendengarkan soal. Kalau yang paling mudah Pak Is? Dalam mengerjakan penjumlahannya. Beri tepuk tangan buat Pak Is. Ya, siapa yang berani lagi? Oke, Adam. Kira-kira apa menurut Adam yang paling mudah dan yang paling sulit setelah mengerjakan soal tadi? Oke, itu yang paling mudah atau yang paling sulit? Yang paling mudah mengerjakan tambah-tambah ataupun jumlahnya. Kalau yang paling sulit, Dam? Oh, mendengarkan soalnya karena suka keliru ya kan? Salah angka gitu. Oke, beri tepuk tangan buat Adam. Oke, nah tadi Bapak sudah tanyakan apa yang paling mudah dan yang paling sulit saat kalian mengerjakan soal. Sekarang Bapak mau tanya, kira-kira strategi apa sih yang dapat kalian gunakan supaya cepat menjawab soalnya? Ada yang berani? Ya, Pak Is lagi nampaknya nih. Yo, Pak Is, apa kira-kira strategi Pak Is? Iya, menjumlahkan kedua bilangan yang dibacakan pada soal, ya kan? Jadi setelah dijumlahkan, dapatlah nilai tempatnya, hasilnya. Oke, beri tepuk tangan buat Pak Is. Oke, sudah kita kerjakan atau kita selesaikan 4 pertanyaan. Kita sudah tanya tadi kan, apa kira-kira yang paling mudah dan yang paling sulit saat mengerjakan dan bagaimana strategimu saat mengerjakannya. Nah, jadi sayang, dari materi kita pada hari ini menentukan nilai tempat pada pengurangan dapat kita kerjakan atau dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mana dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada dari anak-anak Bapak yang punya pengalaman yang sama seperti soal. Dan beginilah cara penyelesaiannya sayang. Jadi untuk menentukan nilai tempat kita bisa mencari dulu bilangan yang pertama. Berapa bilangan yang diberikan ataupun berapa sisanya. Kita harus tahu dulu keduanya ini. Kita letakkan di mana. Nah, untuk bilangan pertama, berapa barang yang diberikan itu kita letakkan di pengurangan. Dan sisa barang tadi kita letakkan di sama dengan atau hasil. Maka kita akan mencari nilai tempat berapakah yang akan dikurangkan. Oke ya, Bapak punya 2 soal. Nah, ini akan kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing sebagai bentuk untuk mengetahui seberapa paham kalian dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, boleh dikerjakan 2 soal ini di buku latihan masing-masing. Oke, mulai. Selesai? Ayo, kumpulkan dari kelompok 1 dulu kumpulkan. Lanjut kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Oke, alhamdulillah sudah kumpul semua. Nah, mungkin ini saja pelajaran kita pada hari ini. Dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nah kita tutup dengan doa. Pimpin ketua kelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi